Dari puncak ketenaran hingga terlupakan. Dulu ia membanggakan tagihan makan malam senilai 1,5 miliar rupiah. Kini ia bisa menyaksikan kerajaannya runtuh di depan mata. Salt Bae, nama yang dulu meledak sebagai ikon viral internet, kini menjadi contoh sempurna tentang bagaimana ketenaran bisa datang secepat kilat, lalu hilang tanpa jejak. Terutama saat ego, keserakahan, dan haus perhatian mengambil alih panggung. Dan hari ini, kita akan menyelami kisah jatuh bangunnya Salt Bae dari awal yang penuh inspirasi hingga kehancuran yang memalukan. Salt Bae, nama aslinya adalah Nurset Gökçe. Ia lahir di sebuah desa kecil di Turki bernama Pasalu. Hidupnya penuh keterbatasan. Ayahnya hanya seorang pekerja tambang dengan gaji minim. Karena tekanan ekonomi, Nurset harus putus sekolah di usia 13 tahun. Ia kemudian mulai bekerja sebagai asisten tukang daging di Istanbul. Setiap hari ia bekerja 15 jam tanpa libur, tanpa jaminan masa depan, tapi justru disitulah titik awal semuanya dimulai. Selama bertahun-tahun, Nurset belajar dari berbagai restoran daging di Turki. Lalu di tahun 2007, ia nekat mengajukan pinjaman ke bank sekitar $3.400 untuk keliling dunia, belajar langsung soal industri steak di berbagai negara. 3 tahun kemudian, ia kembali ke Turki dan membuka restoran steak kecil miliknya sendiri. Hanya 8 meja dan beberapa pegawai. Tapi kerja kerasnya membuahkan hasil. Restoran itu menarik perhatian miliarder Turki bernama Ferit Saheng, yang langsung menawarinya investasi untuk membuka cabang di Timur Tengah. Hingga akhirnya 2016, Nurset sudah menjadi pebisnis yang cukup sukses. Tapi ia tidak tahu sebuah video kecil akan mengubah segalanya. Satu gerakan, satu dunia viral. Tanggal 7 Januari 2017, Nurset mengunggah video dirinya memotong daging sambil menaburkan garam dengan gaya unik. Tangan terangkat, siku ditekuk, gaya dramatis seperti pelukis Renaissance. Dalam hitungan jam, video itu meledak, viral, miliaran orang menonton, meme bermunculan, orang-orang menjulukinya Salt Bae atau Pangeran Garam. Di acara TV nasional, atlet profesional hingga anak-anak kecil semuanya menirukan gaya tabur garamnya. Salt Bae resmi menjadi ikon global. Ia langsung mengumumkan ekspansi besar-besaran. Restoran mewah di New York dan London disusul oleh Dubai, Doha, Miami, dan kota-kota lainnya. Menunya gila-gilaan. Burger 1,5 juta rupiah. Red Bull Rp150.000, stik berlapis emas 24 karat seharga hampir 30 juta rupiah. Tapi orang tetap datang, mereka bukan beli makanan, mereka beli pengalaman, mereka ingin melihat Salt Bae secara langsung. Dari restoran mewah ke restoran terburuk. Namun, di balik semua kemewahan, kualitas makanannya hancur. Restoran Londonnya hanya mendapat rating 2,9 bintang di TripAdvisor. Ratusan ulasan menyebut makanannya tidak layak, terlalu mahal, dan rasanya nol. Burger barnya di New York bahkan dinobatkan sebagai restoran terburuk di kota. Kritikus menyebut makanannya keras seperti kulit sepatu dan tidak berasa. Tapi apakah Salt Bae peduli? Oh, tentu tidak. Ia bilang, sekarang semua anak kecil ingin jadi tukang daging karena gue. Ia makin sering pamer seruk makanan miliaran rupiah di Instagram. Ia bukan lagi koki, ia ingin menjadi selebriti. Tampil dengan baju yang shirtless, bergaya seperti model runway, dan semuanya tentang dirinya sendiri. September 2018, restoran Salt Bae mengadakan pertunjukan api untuk menarik para tamu. Tapi nyala api malah tak terkendali. 4 orang terluka, salah satunya influencer asal Ceko, mengalami luka bakar tingkat 3 di 35% tubuhnya. Salt Bae tidak ada permintaan maaf, tidak ada pernyataan publik, ia diam saja. Bulan yang sama, ia menyajikan makan malam mewah untuk Presiden Venezuela Nicolas Maduro saat rakyat negaranya kelaparan.
Momen itu diposting secara bangga oleh Salt Bae di media sosial, membuat publik Amerika dan Venezuela marah besar. Senator Amerika Serikat Marco Rubio berkata, "Dia bukan presiden, dia diktator yang membiarkan rakyatnya makan 1 kali sehari, dan Salt Bae malah menjamunya dengan stik emas." Asyik. Laporan investigasi Business Insider tahun 2023 mengungkap sisi tergelap di kerajaan Salt Bae. Pegawai menggambarkan suasana kerja seperti The Hunger Games. Pegawai dipecat hanya karena memecahkan gelas. Bartender disuruh pakai rok mini dan sepatu hak tinggi. Beberapa pekerja bahkan disuruh tidur di restoran saat pandemi tanpa dibayar lembur. Tips ditilep, gaji dipotong, stik biasa dijual seolah premium, sisa wine dituang ulang. Dan semua demi satu hal, citra Salt Bae. Puncak kejatuhannya datang saat final Piala Dunia 2022. Argentina baru saja menang, Messi menangis bahagia, lalu dari kerumunan Salt Bae muncul. Ia masuk ke lapangan tanpa izin mendekati Messi yang sedang merayakan dan memaksa foto bareng. Lalu ia mengangkat trofi Piala Dunia seolah ia adalah bagian dari tim. Seluruh dunia menyaksikannya dan jijik. Komentar pun membanjiri internet. Ini contoh manusia yang tidak tahu malu. FIFA menghukumnya, ia dilarang hadir di acara FIFA selamanya. Tapi ego Salt Bae masih belum runtuh. Saat mencoba menyelinap ke after party final Liga Champions 2025, ia dikeluarkan oleh petugas. Hari ini Salt Bae adalah sosok yang dilupakan. Restoran di AS tutup. London merugi 50%. Dubai lesu, followersnya turun drastis. Nama Salt Bae bukan lagi simbol mewah, tapi jadi simbol kesombongan yang menghancurkan diri sendiri. Padahal jika ia sedikit sabar, mungkin ia bisa menjadi tokoh yang dicintai publik seperti Gordon Ramsay. Tapi ego, keserakahan, dan haus validasi membuatnya tumbang seperti banyak tokoh viral lain. Salt Bae terlena, dan kini ia hanyalah bayangan dari legenda internet yang pernah bersinar. Oke, dah.